Dame na semurung sian salhu naroha ima mangaramu tia teate doh pikiran mulu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli berita nadenggan di bagasan parmenggota sagarion di minggu palimahon dung Trinitatis iman tersurat di buku Zakaria ponggol salapan mamuka sian ayat 20 lupus tu ayat 20 tolu sonom mahu baca di hita. Didok Tuhan namar kuasoima dapat doi hatihana marroan ma akka halak na maringanan di bahat kota ni Jerusalem. Dok konon ni halak kota na sada ma tu halak kota na asim. Beta mahita masomba tu Tuhan namar kuasoi jana tapangido ma pasu-pasuna ihutkon ma hami. Jadi marroan ma bahat halak dohot bangso nagogo ni Jerusalem lao marsomba tuau Tuhan namar kuaso jana pangidoon nama pasu-pasu sianang. Anggo di ari i Roma 10 halak sileban tu sada halak Yahudi jana dok konon ni halahima pordo rohanami marutung laing songon ho akke hami begedo bahaso di pasu-pasu di batamu di batahamu madung di dok Tuhan namar kuasoi songoni imasahna merende mahita. Horas ma dita sudena. Terima kasih ma tadok tu debata ake madung mardalan dok denggan sinode am pa 27 GKPA sian ari sada Rabu sahatu tanggal 5 sadarion Juli 2026 sude peserta sinode sude pimpinan sidang sude panitia marjok nyiroha laho patuliskon perdalanan ni sinode harani i tamado horot tatu Tuhan terima kasih do tu sude akka panitia nadung marloja-loja laho mensukseskan akka perdananan ni sinode nang sude ruas ni perlagutan GKPA nadong disandok tanah on nama nanyakkon perdalanan ni sinode terima kasih manong tadok ketualahi akke dohalai mangrupi sudena perdalanan ni sudoi mardalan doho denggan madung tamasuhi sada periode ne baru periode 2026 2030 sada na bertemahon inovasi penguatan semangat inovasi sena perjolo konsolidasi paduahon reformasi na patuluhon ima inovasi adong haim baruon di tonga-tonga ni parlagu tatta tu ari nagyopro di minggu palimahon dung Trinitatisom o jahan ni jami tatta ima haduaan tu sude bangsa keselamatan bagi semua bangsa makatai taringot tu haduaan mudah tabaca nakin teks nakinani terjadi do pertentangan kemelut kesulitan di masa ni si Zakaria adong di si ha maolon ake adong terjadi keinginan laho membangun bait Allah HP namar nasadi ndemar jadi adong ha maolon nagiot paturehon akka hubungan ni halak Israel ake sedang dalam pembuangan halahi di TKI tapi roh si Zakaria marnida ada momen kairos untuk pembaharuan itu disebut dengan waktu Tuhan laho mandokon tuhita sudena nang tu halak Yahudi dia tihai
ima menegaskan pahotkon identitasnya lahi sebagai bangsa pilihan nalaho mulak muse tutano Kanaan pajong jokon bagas joro ni debata hita peson nari nana tardokon nadong nasodong hamaulon di tonga-tonga di parlagu tata pasti adong hamauloni jana di tonga-tonga ni hamauloni ma giot di patridahon tu hita identitas GKPA di tonga-tonga ni Pertibion Pabua halak Kristen tu hita na marasal sian dua akola do siya tano perserahan nagabe saksi ni Kristus laho patridahon hita mamuse nagabe mangajak halak ro marsomba debata idumbain di Jakaria na kinani di trupuhon marhite-hite halak Yahudi na di tengah-tengah pembuangan ni maroan mahalak maroan halak mendokon tuhalahi Jok dorohanang marnida hamu akke di pasu-pasu Tuhan hamu didongani Tuhan hamu ide umbain gabe adong semangat dihalahi laho ro marsomba debata ni halak Israel jadi indah dong perasaan halak Israel be halahi sebagai bangsa buangan yang tanda petik tertindas atau bangsa yang kecil di darah Babel ana menek dohami di son halak Israelon itu tidak lagi menjadi masalah. Tapi timbul semangat. Atik peotik kami di son, menek kami. Tapi yang jelas Tuhan akan memakai kami. Membawa mereka untuk mengenal Allah Israel. Imana tidak setrupohon. Berarti trupohon sonari. Debe adong do hahonaannya tu GKPA. Anda jujur tak kita mendokon. Anggohami GKPA na menehon ninyo. Akhirnya gebe menek. HKBP selalu mendokon HKBP na buluni, akhir na bulun. Kita pita ubah mindset supaya kita menjadi gereja yang membawa orang ke GKPA terjadi inovasi tak dokon ma GKPA unggul melayani. Kalau kita sudah mengatakan GKPA unggul melayani, orang pun akan melihat keunggulan kita sehingga mereka berkata masuk mehita tu GKPA akhirnya tabuan do gereja di GKPA. Itu yang kita lihat dari teks ini. Tidak lagi merasa kecil, tetapi justru orang datang kepada bangsa Israel karena mereka melihat Tuhan menyertai umat Israel itu dan memberkatinya. Kita pesonima, tapi tidak hanya identitas ta sebagai halak Kristen, marhite ngoduta roh halak marnida adong debata mamas-masu hita. Marjuk miroha halahi akhirnya murmur tambah-tambah ma pasu-pasu tuhita parlagutan Tuhan GKPA. Ada tiga hal na penting siang trupuhon nagabe si persejaratta. Tarimot tu biado haluaan dapat tu sude bangsa. Nah perjolo gereja sebagai destinasi spiritual. Jadi parlagutan sebagai tujuan ni partundion. Jadi muda roh hita ganok minggu tu gereja na manungun do hita tondita diperbaharui. Tondita dipergogoi. At cumargogo pamatakta mangadopi pertuktanan ningon. Persoalan ningon ta di ngodu si ganopar. Makanya Jakaria menggambarkan kehidupan orang percaya itu saling mengajak. Muda terbaca nakin dia itu busada. Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Diajak beta. Di dia mahita mencari Tuhan supaya hati Tuhan itu menjadi lembut, mengasihi kita, memberkati kita. Berarti sadama ingananna nadu menggan ima gereja parlagutan. Jadi kalau kita rindu Tuhan mengubah hidup kita, Tuhan mau menjadikan kita sebagai alatnya untuk membawa orang kepada Tuhan, maka jadikanlah gereja sebagai destinasi spiritual. Jadi setiap marpung hita di gereja di parlagutan, gabi adong haimbaru, hagugo ni tundita, lahu gabi saksi tu sude halang. Artinya keselamatan itu bukan hanya simbol, tetapi keselamatan itu ada pada kita yang datang menjadikan gereja sebagai tempat spiritualitas, perubahan spiritualitas
Sehingga Tuhan akan melembutkan hatinya dan menumpangkan tangan kepada kita. Jadi muda roh kita tu gereja tu perlagutan itu hatta kita sedang meminta Tuhan membarui iman kita dan meminta Tuhan supaya bermurah hati, hatinya lembut kepada kita dan memberkati kita. Jadi gereja bukan sibuk dengan birokrasi sehingga mengeringkan iman kita. Tapi gereja harus sibuk membangun nilai-nilai spiritualitas, persekutuan yang inovatif, yang membangun semua iman kita menjadi saksi yang hidup. Itu yang pertama, Yang kedua, keselamatan itu inklusif. Artinya bersama kita, bukan di luar sana. Mudah kita baca ayat 27, di situ ada kami mau pergi menyertai kamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Karena keselamatan itu ada di kita, lalu orang melihat kita, maka orang datang melihat kita. Jadi keselamatan itu inklusif. In berarti di dalam, dihitado haluani. Karena Tuhan telah memberikan kita keselamatan, lalu orang melihat kita berbuat keselamatan, maka orang ikut menjadi selamat. Jadi keselamatan supaya orang lain menjadi ikut selamat, maka keselamatan itu harus inklusif. Banyak bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang. Jadi mulai dikala do perlebutan ni GKPA, akar luas ni GKPA, teduh, tangguh, efektif, efisien, damai, unggul, hormat. Wah, natabuan do be nomor GKPA umbah. Teduh do udah roi batu bagasan. Akhirnya orang melihat ada keselamatan di hidup kita, di perkataan kita, di pemikiran kita, di diskusi kita. Maka orang berduyun-duyun mendaftarkan diri menjadi warga jemaat GKPA. Amin. Itu yang terjadi. Jadi orang Israel kala itu hendak menunjukkan kepada bangsa Babel, walau kami ini sedikit, tapi kami di dalam kami ada keselamatan, maka orang itu melihat ada keselamatan dalam diri mereka, dan banyak bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat itu Asyur, Palestina datang akhirnya menyembah Tuhan. Jadi taharap pendok GKPA di periode ruasna mengalami keselamatan, menghidupi keselamatan. Dan ketika orang melihat kita hidup dalam keselamatan, melakukan keselamatan, maka banyak bangsa-bangsa besar yang kuat bergabung dengan GKPA. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, testimoni yang hidup menyertai, Allah menyertai kita. Jadi kita harus mengatakan kepada mereka yang melihat kita, Allah menyertaiku. Ulang dong, mudah mersyur alat nasi. Imadah, tidak lain. Nah, sodok Tuhan ini. Seorang macam semargogo Tuhan ini di ngoluk ini. Bagaimana kita mau menarik orang percaya kepada Tuhan kita? Kita sendiri pun tidak meyakinkan Allah menyertai kita. Jadi kita harus yakinkan kepada seluruh dunia GKPA disertai Tuhan. GKPA disertai Tuhan. Amin. Sehingga jangan ragu sebagai warga jemaat GKPA. Ono tong di dia dohamu margereja amang. GKPA do. Mei ya GKPA. Jangan malu sebagai GKPA. Di mana Pak bergereja? GKPA. Wah. Tapi tunjukkan dari perkataan, sikap, gagasan, ide-ide kita. Wah, betul-betul mereka ini orang GKPA. Jika bicara dengan mereka ada solusi, ada harapan, ada kehidupan. Ada Allah yang menyertai mereka. Wah, minggu naro tambah maparlagutan di GKPA Resort Yusuf. Itu. Tenggu di kelehido. Margosi, marbadai. Biar itu GKPA cikumer na. Udah lu basawi, kung marbadai di sini. Contoh, tidak maksudnya yang guson dadok per marbadai. Ison dame-dame di sudi. Itu makanya bertambah-tambah di ruas di GKPA kan. Karena orang melihat ada Allah yang menyertai kita. Jadi kita adalah testimoni yang hidup, kesaksian yang hidup. Jangan kesaksian yang mati. Mudah pedok persoalan di bagasta, ulak tepat di daun Tuhan.
Orang kita mau botoi. On berbadai do anak tanah status suami yang tidak baik, tidak mengasihi. Aduh. Akhirnya orang lain yang membaca songron do GKPA. Dia tertarik orang bergabung dengan GKPA. Tapi kalau status kita, haleluya, puji Tuhan, banyak berkat yang kualami hari ini. Walau hari ini saya agak demam, tapi saya ke GKPA Tengku Umar. Itu. Dan orang, wah hebat, virus di GKPA. Atik pema, matukul-tukulun, lek rotu gereja. Itu. Asitiru main. Itu. Kita saksi yang hidup. Itu yang ketiga. Orang Israel seperti itu. Dalam dirinya walau sedikit di pembuangan. Tapi mereka menyaksikan Allah menyertai saya. Tadok majoro, Allah menyertai saya. Debata mandungannya. Kalau Allah sudah menyertai kita, maka kita punya harapan. GKPA bertumbuh, berkembang, bergerak, berinovasi, dan berdampak. Di periode ini kita harus bertiga. Artinya bersama Tuhan Allah Tritunggal. Untuk apa? Untuk menggerakkan inovasi, pembaruan gereja. Untuk berinovasi, untuk apa? Untuk berdampak. Kalau GKPA tidak berdampak, maka tidak ada orang yang bergabung dengan GKPA. GKPA harus berdampak supaya orang mau bergabung dengan kita. Maka katakan kepada diri kita, saya harus berdampak. Saya harus berdampak. Kalau sudah seperti itu, kita akan membangun jati diri kita sebagai GKPA yang berdampak. Itu yang ketiga. Atau mana sipah surata di minggu sadarion terkhusus laho pelantikan puju pimpinan yang baru, pareses yang baru, majelis pusat yang baru. Apa yang mau kita kerjakan dalam membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, membuat haluan bagi bangsa-bangsa. Pemimpin adalah teladan. Mudah itu di Alkitab dari kepala turun ke janggut, dari janggut turun ke jubah. Artinya berkat itu turun dari para pemimpin. Mulai dari pimpinan pusat, preses, majelis pusat, turun berkat itu sampai kepada jemaat. Maka pemimpin itu harus punya identitas spiritualitas yang takut akan Tuhan. Supaya kekudusan spiritual yang bagus turun ke bawah dan berdampak kepada jemaat. Atong dihita nadung dipilih ni Tuhan gabe parhobas di periodion. Kita menjaga iman kita. Menjaga spiritualitas kita. Menjaga kekudusan kita. Supaya itu turun kepada jemaat dan hidup kita berdampak bagi jemaat. Bahak doa ke pengalaman-pengalaman nomor perlegutan, nomor organisasi. Tersurak guarna, mulai sian tersurak guarna. Lopus tu siduk periode-periode. Indah dong kontribusi dibayar lahu pembak ke perlegutan. Maunya semua kita yang akan diangkat dan dipilih bahkan dilantik Tuhan hari ini, berdampaklah hidup kita, membawa inovasi, membawa kegerakan supaya GKPA indah holan namudum, tapi GKPA yang hidup bangkit, membarui, mengembangkan ke masa depan. Berarti pertama, kepemimpinan yang menjadi punca jubah. Kepemimpinan kita adalah punca jubah. Jubah kita harus kita jaga untuk membawa dampak. Kepemimpinan kita, jabatan kita, tugas kita harus membawa dampak bagi pembaharuan gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, GKPA yang berwawasan global. Kalau tema keselamatan untuk seluruh bangsa, berarti kita tidak hanya bergereja untuk menyelamatkan orang GKPA. Bukan hanya membawa orang GKPA ke surga, tapi berwawasan global. Kita sebagai warga jemaat GKPA, sebagai pendeta GKPA, sebagai majelis pusat GKPA harus membawa orang di luar GKPA ke Tuhan. Sehingga mereka sadar, wah berarti GKPA alatnya untuk membawa kami kepada keselamatan. Berarti GKPA harus berwawasan global, misional global. Sehingga semua GKPA
harus menjawab isu-isu kemanusiaan, isu-isu keadilan, isu perdamaian baik di tingkat regional, nasional dan internasional. Lalu yang terakhir, yang ketiga, menggerakkan 10 orang. Mudah terbaca mungkin di ayat 40 di ayat 20 anggoi di RI Roma 10 halak sileban tu sada halak Yahudi jana dokron ni halahima por dorohanami marutung lain songon ho akte hami begedo bahaso di pasu-pasu Tuhan debata hamu. Artinya apa? Kita mampu menggerakkan 10 orang, memberdayakan jemaat, memberdayakan teman kita untuk datang menyembah Tuhan. Berarti apa? GKPA harus mampu memobilisasi orang datang menyembah Tuhan di gereja. Mudah dong dua seperti perlagutan resort khusus sidipuanon nuain 300 kakak, anggomar minggu seharusnya 300 kakak kali 2 mekot 600 halak tiap minggu rotu gereja. Tapi anggolan 200 doro tiap minggu berarti banyak jemaat kita yang tidur-tiduran di rumah sana. Maka semangat kita dalam rangka berinovasi dalam pelayanan, gerakkan 10 orang datang menyembah Tuhan di GKPA. Gerakkan 10 Tuhan, maka terjadilah dampak bagi pertumbuhan GKPA. Sehingga GKPA ke masa depan bukan hanya 30.000, kita bisa mencapai 50.000 jemaat, 50.000 jiwa. Sehingga orang berkata, wow, GKPA sudah dipakai Tuhan mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa yang baik. Madung habib bigi hatamu ale di bata imana gabe jamita nadenggan dingurunami laho padenggat kon pangalaho pamikirion do pambenan nam atok pargugoi mahan mangastui hatami do makkarejohonna dingolu sineno pare. Amin.